Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar cyber security ya, di mana kita akan mencoba simulator keamanan jaringan yang gratis yang bernama pentest-tools yaitu .com. Dan tools ini kita gunakan untuk mensimulasikan serangan cyber ya. Jadi pertama-tama kita bisa kunjungi di sini pentest tools kayak gitu. Kalau teman-teman belum buat akun, di sini nanti kita bisa free sign up kayak gitu dengan email kita. Itu nanti kalau sudah kita akan muncul di sini kayak gitu. Nah, di sini teman-teman nanti akan ada beberapa macam tools kayak gitu ya. Kita bisa di sini bisa mulai dari new scan kayak gitu. Nah, nanti ada website scanner, network scanner kayak gitu. Nanti kita akan coba dua saja, yaitu website scanner dan network scanner kayak gitu untuk mencoba keamanan jaringan kita kayak gitu ya. Di sisi itu juga masih banyak tools-tools kayak gitu yang lain kayak gitu. Misal kita bisa tadi ya scanner kayak gitu, bisa juga simulasi, bisa serangan man in the middle atau MITM gitu. Ada DOS, ada injeksi kayak gitu, misal di sini ya. Kayak gitu. Ini banyak contohnya kayak gitu. DNS server scanner kayak gitu untuk mencoba keamanan DNS kita. Di sini ada SQLi exploiter gitu, XSS exploiter, subdomain takeover gitu, HTTP request logger, dan banyak banget kayak gitu ya teman-teman yang kita bisa coba untuk mempraktekkan network security kita kayak gitu. Jadi di sini berbagai macam contoh kasus yang kita bisa pakai, yaitu diantaranya tadi ya dua tadi. Berikutnya ada injeksi SQL, ada phishing, dan eksploitasi kerentanan atau vulnerability exploitation yaitu. Jadi sebelum kita coba mempraktekkan bagaimana menggunakan pen test tools ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis serangan-serangan cyber itu seperti apa saja kayak gitu. Yang pertama itu ada phishing, yang which is itu menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif, biasanya itu URL atau website palsu ya kayak gitu ya. Misal untuk bank-bank tertentu kita masukkan password kita seolah-olah itu adalah website resmi untuk akun bank kita, ternyata itu adalah untuk phishing yang digunakan untuk mengambil username atau password kita itu, yang nanti tidak digunakan sebagai atau disalahgunakan oleh hacker kayak gitu ya. Bisa diinjeksi SQL kayak itu, yaitu apa sih injeksi SQL? Jadi injeksi SQL itu adalah menyisipkan query SQL yang berbahaya untuk manipulasi basis data gitu ya. Ujungnya juga akan mengeksploitasi database kita gitu. Berikutnya adalah DDoS, yaitu DDoS ya gitu, yang tujuannya adalah membanjiri jaringan dengan lalu lintas, membuatnya tidak dapat diakses, jadi membuat sistem itu down ya gitu. Itu namanya DDoS ya gitu. Berikutnya adalah tadi yang sempat kita mention, yaitu man in the middle. Jadi itu adalah serangan yang mengintersepsi dan mungkin mengubah komunikasi antara dua pihak gitu. Berikutnya adalah ransomware. Ini adalah momok dari corporate atau pemerintahan ya gitu, yang tujuannya adalah mengenkripsi file dan meminta tebusan untuk kunci deskripsi kayak gitu. Dampak-dampaknya apa aja sih kayak gitu? Serangan-serangan cyber ini salah satunya adalah kebocoran data yang sering kita temukan kayak gitu, dari platform pemerintah, dari e-commerce, dari penyelenggara telco gitu. Nah, itu salah satunya adalah dampak dari serangan cyber yaitu. Berikutnya adalah gangguan layanan. Bisa jadi layanan itu menjadi tidak tersedia, menyebabkan downtime yaitu. Berikutnya adalah kehilangan data penting bisa dirusak atau hilang kayak gitu. Berikutnya kerugian finansial, ya, bisa biaya pemulihan, tindakan hukum, bahkan kerusakan reputasi, kehilangan uang kayak gitu kan. Berikutnya adalah kehilangan kepercayaan kayak gitu. Misal pelanggan mungkin hilangnya kepercayaan pada kemampuan perusahaan atau organisasi untuk melindungi data mereka kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba ya beberapa contoh untuk melakukan penggunaan dari pentest tools ini untuk mengeksplor kemampuan dari pentest tool ini untuk menguji keamanan security kita gitu. Yang pertama kita akan coba website scanner dulu ya teman-teman ya.
Di sini saya akan coba situs yang paling umum aja ya. Misal kita coba situs pemerintahan ya, misalnya kabupaten, misal Kabupaten Bandung gitu ya. Coba kita cari situsnya mereka kayak gitu. Coba kita tes di sini keamanannya seperti apa. Coba kita tes di sini. Bisa light scan, deep scan untuk keperluan ini kita coba light scan aja ya, biar coba kita running dulu kayak gitu. Akan mulai. Jadi di sini kita harusnya para developer atau jaringan dari suatu dinas itu harus belajar network security juga ya untuk mengamankan properti atau aset-aset resource yang mereka gunakan kayak gitu. Ini harusnya udah dimulai sih dari pemerintah daerah hingga kementerian, pemerintah pusat kayak gitu. Jadi website-website yang mereka kelola itu tidak disusupi situs judi, situs pinjol dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih secure karena kan isu yang terjadi adalah situs-situs ini didompleng lah tanda kutip ya untuk keperluan yang tidak tidak baik ya, misal untuk menaruh link situs judi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini contohnya kayak gitu, hasilnya gitu. Jadi kalau kita summary-kan kayak gitu, jadi risk-nya itu medium ya teman-teman ya, dari segi security-nya itu medium kayak gitu. Di sini kita bisa banyak contoh-contohnya kayak gitu, yang kita bisa ekspor hasilnya kayak gitu. Di sini ada findings kayak gitu. Nah, findings-nya itu adalah the server responded with set cookie headers that does specify ya setting only flag kayak gitu. Ini kita bisa ekspor teman-teman untuk kepentingan analisis berikutnya ya. Dari segi vulnerability, terus missing security header ya gitu. Dan kita bisa improve untuk keamanan situs ini seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Kita juga lihat perform testnya. Nah, checking, scan testnya tadi, source IP-nya, request-nya kayak gitu, stats-nya, injection points, URL spider root kayak gitu, request, and so on. Nah, di sini juga kita nanti bisa dapat akses untuk mengunduh data kalau nggak salah. Coba kita lihat di atas, dapatkah akses untuk mengunduh data. Nah, di sini kita bisa export result kayak gitu, bisa dalam bentuk PDF. Nah, di sini misal kita tidak, karena sekarang udah muncul namanya generative AI ya, misal ChatGPT, Gemini atau Claude, bagi developers yang belum atau IT stakeholder di IT yang belum punya tim untuk melakukan analisis security ini, kita bisa tanya ChatGPT. Jadi bisa kita upload ya gitu untuk menganalisa kayak gitu hasil dari tools ini tuh, pentest ini tuh seperti apa kayak gitu. Apa yang perlu kita lakukan untuk improve security kita gitu secara technical, secara dari perspektif developer, dari IT infrastruktur gitu. Apa yang mau diperbaiki kayak gitu. Karena potensi keamanan kita, risk ratingnya itu di medium, harusnya low ya kayak gitu untuk risk rating ini seperti itu. Nah ini contohnya kayak gitu. Berikutnya kita akan coba untuk melakukan network ya, network kayak gitu. Nanti kita bisa lihat ke new scan. Kita bisa request di sini network scanner kayak gitu. Nah ini hampir sama kayak seperti tadi ya, antara website scanner. Kita sekarang ini coba pakai IP address kayak gitu, yang which is kita convert aja ya, misal dari situsnya Google gitu kita dapat IP-nya, kita coba copy, terus kita paste di sini, kita coba pakai edit kayak gitu ya. Apakah kita dapat ya gitu. Deep harus ada versi berbayarnya ya. Coba kita lihat aja untuk versi gratisnya. Kita start scan seperti itu, akan mulai ya gitu.
akan memeriksa. Ini adalah google.com yang kita convert ke IP address ya, untuk melihat sebagai mesin search engine terbesar di dunia, apakah dia punya vulnerability ya gitu di networknya ya gitu. Kita akan coba cek gitu. Kita sambil tunggu, saya sambil menjelaskan lagi ya. Nah, ketika tadi ya sambil menunggu saya akan jelaskan, ketika suatu resource atau website atau jaringan kita itu ingin di-maintain lebih bagus lagi, itu seperti apa sih step-stepnya atau mitigasinya atau pencegahannya seperti apa ya, terkait dengan mitigasi dan pencegahan serangan cyber. Yang pasti itu kita untuk on-premise itu biasanya update dan patch reguler gitu. Artinya apa? Pastikan semua perangkat lunak dan sistem itu selalu diperbarui ya gitu dari provider ya. Jadi ya pasti ada cost ya untuk maintain satu software itu. Tinggal kita kontak atau kita cari tahu berapa biayanya gitu untuk update patch-nya ini. Berikutnya adalah firewall and intrusion detection system ya, yang kita bisa gunakan dan konfigurasikan sistem ini untuk monitor dan memblokir aktivitas berbahaya kayak gitu. Berikutnya adalah pelatihan pengguna, yang ini yang paling sering sangat penting tapi sering tinggalkan kayak gitu, yaitu edukasi pengguna tentang serangan phishing dan rekayasa sosial lainnya kayak gitu. Jadi kita harus kasih tahu untuk mendeteksi ya, minimal melatih user untuk membedakan mana itu sebuah phishing dan mana yang official website ya gitu ya. Itu sangat penting ya teman-teman. Ini yang sering diabaikan kayak gitu. Berikutnya segmentasi jaringan, ini bisa membagi jaringan menjadi segmen untuk membatasi penyebaran serangan. Berikutnya adalah mekanisme autentikasi kuat, yaitu misal gunakan multi-factor authentication atau MFA untuk mengamankan akses kayak gitu. Biasanya sekarang itu kalau kita lihat ada Cloudflare ya, kalau kita buka situs tertentu itu akan diblok dulu oleh Cloudflare, akan mendeteksi apakah ini bot atau apa gitu untuk lebih mengamankan resource atau jaringan kita. Berikutnya adalah audit keamanan berkala, ini yang sangat penting ya, teman-teman. Dengan melakukan scanner seperti ini, memastikan bahwa tes-tes penetrasi itu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan seperti itu. Ini salah satu step atau tindakan mitigasi dan preventif untuk keamanan jaringan kita seperti itu. Nah, ini sudah aman ya, karena ini ya kita trusted lah, Google punya infrastruktur yang sangat kuat ya untuk keamanan jaringan kayak gitu. Jadi kalau kita lihat tadi, kita bandingkan dengan situs dari Kabupaten Bandung itu, di sini risknya 00 semua ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar ini sangat secure kayak gitu, karena ya siapa yang nggak tahu Google kayak itu dengan infrastrukturnya bisa membuat mesin pencari yang sangat secure kayak gitu. Dengan ini ketika kita berinteraksi dengan google.com itu berarti kita pastikan jaringan kita aman semua gitu, data kita juga aman kayak gitu. Dari sisi Google-nya juga pasti dia sudah melakukan beberapa step untuk mengamankan jaringannya mereka seperti itu. Ini kita bisa tahu di sini ada IP address-nya, lokasinya di New York kayak gitu. Terus AS information atau autonomous system-nya itu di Google LLC kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi benar-benar bagus ya hasilnya, benar-benar tanpa ada resiko sama sekali kayak gitu. Sini kita lihat hasilnya. Coba kita akan unduh hasilnya. Kita akan unduh. Nah, contohnya ini. Nah, kalau kita ingin coba menginterpretasikannya ini dan kita nggak punya kapabilitas atau kita belum punya resource dari security ini, kita bisa tanya ke salah satu tools ya, yang kita bisa tanya ke ChatGPT atau Gemini kayak gitu untuk menginterpretasikan kayak gitu. Apa sih yang menjadi isu dari security ini kayak gitu. Misal kita upload dulu ya. Ini kita upload kayak gitu. Terus kita tanya kayak gitu. Tell me the report as you are security network
analyze. Please tell us as we are non-technical user. Nah, di sini kita bisa tanya ya ke ChatGPT atau tools ChatGPT lain kayak gitu untuk memberikan rekomendasi terkait dengan cara membaca reportnya tadi seperti apa kayak gitu dengan cara kita menganalisis. Dari situ kita bisa improve ya beberapa komponen dari security kita kayak gitu. Nah, di sini dijelaskan kayak gitu. Ini tools, misal kita nggak punya kapabilitas, nggak punya resource untuk mengimplementasikan security, ya kita bisa minta bantuan si ChatGPT atau AI assistant lainnya untuk menginterpretasikan, menganalisis, bahkan untuk merekomendasikan improvement di network kita kayak gitu. Mungkin itu saja ya demo untuk bagaimana cara menggunakan network tools ini kayak gitu, network security tools ini kayak gitu. Di luar sana akan banyak contoh-contohnya kayak gitu ya. Misal kita kalau selain pentester juga banyak yang free atau yang berbayar. Kalau kita klik di Google itu kita network security tools kayak gitu. Nah, ini kan banyak kayak gitu ya, teman-teman yang basiskan AI atau kayak gitu, banyak kayak gitu. Di sini Splunk dan Argus gitu. Banyak contoh-contoh yang kita bisa pakai untuk melakukan security di jaringan atau resource kita kayak gitu. Banyak yang kita gunakan. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.